Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini kayak gitu. Oke? Kali ini temanya tentang leluhurmu akan memberikan kekuatan seperti apa ya untuk kamu. Jadi kita lihat dalam waktu dekat ini leluhurmu akan memberikan kekuatan yang seperti apa gitu untuk dirimu ya. Oke. Tara. Jadi kalau aku lihat ini ada sosok mungkin seperti nenek moyang ya. Sebenarnya kalau leluhur itu kan bisa kakek, bisa nenek moyang. Cuma ini ada sosok nenek moyang seperti akan memberikan kekuatan untuk dirimu supaya kamu tegas menjalani hidupmu ya. Jadi dalam waktu dekat ini kamu akan tegas bertutur kata, kamu akan tegas bertingkah laku ya. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kamu akan tegas. Ya, jangan terus-terus lah, nggak enakan ya. Jangan terus-terusan nggak tegaan. Jangan terus-terus mikirin orang. Ya, pikirkan juga dirimu. Ya kan? Tuh. Dan aku melihat dalam waktu dekat leluhurmu ini ya juga ngasih kekuatan semacam aura ya. Aura yang memukau di dalam dirimu. Jadi aura yang memukau ini akan diberikan ke dirimu kayak ya kamu menjadi orang yang gak sembarangan bicara gitu ya. Gak sembarangan orang bisa bicara dengan kamu. Gak sembarangan orang bisa basa-basi sama kamu ya. Jadi obrolan-obrolan yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, itu gak berlaku untuk kamu ya. Aku rasa gitu ya. Mungkin lebih kayak ini intinya ya. Kamu gak sembarangan ngomong, kamu gak sembarangan bicara sama si A, kamu gak sembarangan bicara sama si B, kamu gak sembarangan bicara sama si C ya. Kamu gak sembarangan buang-buang waktumu itu. Jadi kalau sedikit bicara kan jadi berwibawa ya kan. Auramu jadi mahal banget ya. Ya gitu. Tapi leluhurmu ini baik ya. Leluhurmu ada yang baik. Jadi memberikan kekuatan untuk dirimu ya, supaya kamu tetap berhati nurani begitu ya. Ya kamu tetap kok berhati nurani, tetap penuh cinta kasih ya. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, kalau ada orang butuh pertolongan dan memang pantas ditolong, kamu akan tolong ya. Kalau ada orang pantas dibantu ya, kamu akan bantu. Begitu. Oke. Dan dalam waktu dekat ini ya orang-orang akan sangat segan sama kamu
ya. Sebenarnya gimana ya, aku bisa bilang ada beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang ini mau hubungi kamu sebentar lagi ya. Ada beberapa orang mau hubungi kamu, mau bicara atau ketemu kamu, terutama akhir tahun ini, pergantian tahun ini. Tapi nggak sembarangan orang ini mau ngajak bicara ya, karena ada yang segan ganggu kamu, ada yang takut sama dirimu yang sekarang. Karena sekarang ya, kamu bukan orang sembarang ya. Kamu nggak asal ngomong, nggak mau asal basa-basi, kamu nggak mau asal buang-buang waktu gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa dapat perhatianmu ya. Tuh, nggak sembarangan orang ya bisa dapat attention, bisa dapat perhatianmu. Jadi kayak ada yang aduh takut nih, takut ditolak sama kamu, aduh takut nggak direspon sama kamu ya. Terus kamu orangnya menjunjung tinggi keadilan ya, kamu sangat menjunjung keadilan. Ibarat kayak kalau orang muncul hanya untuk permainkan, hanya untuk manipulasi, hanya untuk berbuat ketidakadilan, merugikan, itu buat apa? Hempaskan aja, ya kan? Ya ngerti lah. Dan aku rasa mereka itu ngerti sih, kamu nggak bisa dipermainkan. Oke. Kemudian leluhurmu akan berikan kekuatan untuk let go, ya, letting go. Berarti ya akan lebih mudah move on, ya kan? Yuk, bisa yuk, ya. Jadi kamu bisa move on untuk segala sesuatunya. Misalnya, ya aku masih ada rasa gitu dengan seseorang, tapi seorang itu beginilah begitulah, ya udah, kamu akan bisa lepaskan, kamu bisa move on. Begitu juga dengan aku masih sakit hati, aku masih kecewa sama ini sama itu, ya kamu akan bisa memaafkan, kamu akan bisa lepaskan ya. Kemudian ada kekuatan dari leluhur tentang self love ya, menyayangi diri sendiri lagi gitu, mencintai lagi dirimu, merawat lagi dirimu ya. Aku ngelihat ini ada sosok kayak ya, mungkin ya ada juga lah, leluhur itu kan kakek kita ya, kakek zaman dulu ya kan. Seorang kakek zaman dulu adalah leluhurmu. Ya sosok itu ngasih kekuatan kayak ya kamu jadi self love ya, terus-teruslah sayangi dirimu ya, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan mental, kesehatan fisik gitu. Oke. Dan apa ya, ada kekuatan dari leluhur dalam waktu dekat ini tentang keikhlasan ya, ikhlas. Misalnya mungkin ada belum terwujud tahun ini, ada belum sesuai harapan, ada belum sesuai ekspektasi ya tahun ini. Jadi kamu kayak ya udah ikhlas aja. Kalau belum rezeki ya udah, kalau belum jodoh ya sudah, masih ada tahun depan ya. Jadi kayak ikhlas aja, ikhlas lahir batin ya. Ya kalau tahun ini belum rezeki, tahun ini belum jodoh, ya masih ada tahun depan, ya kan? Tahun depan bisa aja ada jalan rezekimu. Tahun depan mungkin ada jalan untuk kita, ya siapa tahu, ya kan? Jadi tetaplah berharap, ya, terutama berharap kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Tuh. Oke. Terus aku ngeliat ya, karena kamu ikhlas, 'Kamu' 'kamu mengampuni, memaafkan, 'kamu' 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 'kamu'
energimu jadi positif banget ya. Jadi terutama akhir tahun ini ada saja senang sama kamu. Mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan dapat sesuatu dari siapa gitu ya. Misalnya nanti ada seorang sadar, ih kamu tuh orangnya baik ya. Mungkin ada nanti tentang dia, mereka kayak sadar ya. Bisa itu teman, keluarga sepertinya sadar kamu itu orangnya baik. Kayaknya, sepertinya aku mau ngasih sesuatu, aku mau berikan sesuatu untukmu ya, karena kamu baik kayak gitu. Ya siapa tahu ya kan, bentar lagi kamu dapat hadiah, bentar lagi kamu dapat sesuatu lah dari orang itu. Oke? Oke. Wah, aku ngeliat ya, di sini kayak ada energi kekuatan dari leluhur dalam waktu dekat. Ya seperti rasa cinta, rasa sayang yang hebat ya. Artinya ya kamu akan jadi orang yang penyayang gitu. Atau apapun ceritanya, kamu akan tetap jadi penyayang. Kamu akan tetap penuh cinta. Atau banyak-banyak ini, menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Kayak misalnya gini ya, kalau ada orang jahat, negatif, ya kamu kayak, ya udahlah ya, maafkan aja ya. Meskipun kita batasi diri, meskipun kita bisa menutup diri, tapi kayak ya maafin aja gitu. Jadi kamu kalau menjadi penuh cinta, kamu tebarkan cinta dan kasih sayang ya, akhirnya cinta dan kasih sayang akan datang ke kamu. Tuh. So, jadi banyak-banyak apa ya, yang mengisi dirimu dengan cinta gitu, atau tebarkan cinta. Kayak misalnya aku berpikir positif aja lah, aku berprasangka baik aja, meskipun ada yang toksik, ada yang negatif, ya udahlah ya, nggak usah mikir berlebihan ya. Misalnya ada orang yang kayak toksik atau jahat banget ya, langsung mikir aja, ya semoga lah orang jahat ini bisa berubah, semoga orang yang toksik ini bisa berubah lebih baik. Ya udah, itu kan berarti kamu doain yang baik, kamu berpikir yang baik, ya akhirnya yang baik akan datang untukmu ya. Tuh. Jadi kalau kamu sepenyayang itu, siapa sih nggak baper sama kamu? Ya kan? Ya kan? Kayak gitu. Ya, aku ngerasain sih, yang kamu pancarkan itu akan dipantulkan ke kamu. Jadi kalau kamu kayak berpikir positif ya, atau nggak berpikir berlebihan gitu, nggak mikir yang berlebihan banget terhadap seseorang, ya udah, seseorang di sana juga jadinya kan apa ya, nggak mikir berlebihan lah, atau jadi berpikir positif aja sama kamu ya. Oke. Kemudian di sini aku ngerasa dalam waktu dekat ada kekuatan dari leluhur tentang pertolongan ya. Jadi buat kalian yang mungkin ada di situasi rumit, di situasi sulit, di situasi yang gak enak ya, ini kamu akan dapat pertolongan ya. Jadi leluhur akan ngasih tahu, ini jalannya, itu jalannya. Leluhur akan ngasih tahu, ini solusinya, itu solusinya. Jadi kamu benar-benar akan ditolong ya. Tapi bisa juga dalam waktu dekat kamu ada energi apa ya, kamu bisa nolong orang juga gitu. Aku ngerasain banget, misalnya dalam waktu dekat leluhur kayak apa ya, menuntun kamu, ini jalan rezekimu, itu jalan rezekimu, akhirnya kamu dapat rezeki
Kamu akan dapat rezeki, kamu akan menjadi sumber rezeki, dan kamu bisa berbagi. Kamu nanti bisa nolong orang, atau ya nolong orang gak harus uang. Kamu nanti bisa nolong orang juga, ya dari segi mana gitu ya, dari bidang apa. Kamu bisa nolong orang juga, entah dari aspek yang mana. Misalnya kamu bisa bantu tenaga, kamu bisa bantu yang kamu bisa gitu sih maksudnya ya. Oke? Terus dalam waktu dekat aku ngerasa apa ya, leluhurmu ini akan menuntun kamu ya untuk didekatkan sama seseorang atau beberapa orang yang memang satu frekuensi sama kamu, atau satu koneksi sama kamu ya. Jadi ada kalian kayak gitu ya, meskipun kamu ngerasa aku nggak berharap bertemu dia, aku nggak berharap bertemu mereka atau gimana, tapi ya ini ada jalannya. Entah kenapa aku ngelihat ya kayak gitu, leluhur bisa menuntun kamu ya. Leluhur bisa mengarahkan kamu. Kamu akan dipertemukan. Kamu akan didekatkan dengan seseorang atau beberapa orang yang ini sevibrasi sama kamu atau memang ada koneksi sama kamu. Oke? Kemudian ada kekuatan juga diberikan leluhur, kayak mirroring gitu ya, cerminan. Kamu bisa menjadi cermin bagi seseorang. Kamu bisa menjadi cermin bagi beberapa orang ya. Misalnya ada orang tidak prioritaskan kamu, ya berarti dia bukan prioritasmu. Kayak gitu. Jadi ngerti nggak, kalau misalnya ada seseorang tidak menomorsatukan kamu, ya kamu tidak menomorsatukan dia ya. Atau seseorang ini tidak prioritaskan dirimu, ya kamu tidak prioritaskan dia. Jadi ya udah, dia ngerasain hal yang sama. Itulah keadilan ya. Terkadang apa ya, ya begitulah ya. Oke. Aku juga ngelihat leluhur akan bantu untuk bukakan pintu-pintu ya, termasuk pintu rezeki yang aku bilang tadi. Ini kerasa banget loh. Mungkin dalam waktu dekat ada nanti tawaran-tawaran. Dalam waktu dekat nanti ada tawaran hubungan, tawaran kerjasama, tawaran soal uang atau apa ya. Ya leluhur akan bantu untuk semua itu. Jadi ya banyak ini tawaran. Kamu tinggal pilih aja ya. Pilih yang terbaik lah untukmu. Ini kan kamu bentar lagi apa ya, ya akan menemukan aja jalan keluar atas segala persoalanmu. Kamu akan temukan ini solusinya. Apalagi yang mikirin soal uang, yang mikirin soal kerjaan ya, kamu akan temukan jalan keluar, atau kamu akan temukan semacam solusi supaya kamu lebih baik kan ke depannya. Itu Oke, dan ini leluhur juga bantu dirimu kayak menyadarkan seseorang ya. Mungkin kamu ingin seseorang itu kayak introspeksi diri lah, maunya dia ngoreksi diri, maunya sih dia itu perbaiki diri ya. Ya pengennya dia itu perbaiki hubungan ya, mungkin ada kalian ya punya keinginan kayak gitu. Dan aku ngerasa leluhur ini bisa mewujudkan itu ya. Leluhur bisa bantu kamu. Misalnya kamu mau ya dia itu kayak merenungkan lah kesalahannya, maunya dia tuh ya benar-benar koreksi diri, perbaiki semuanya gitu ya. Leluhur akan bantu kamu ya. Jadi leluhurmu ini apa ya, yang ngasih kekuatan untuk itu. Kayak semacam gini loh, leluhur ngasih kekuatan ke aura kamu ya. Leluhur ngasih kekuatan ke dalam jiwamu. Jadi jiwamu itu memancarkan sesuatu, auramu memancarkan sesuatu. Sesuatu ini ya untuk membuat seseorang sadar gitu. Jadi seseorang ini akan sadar gitu
bahwa dia ya harus perbaiki sikap dia sama kamu. Atau ya dari cara dia gitu ya lihat kamu, ya dia jadi introspeksi diri gitu. Dari cara dia memandang kamu sekarang, dia jadi ngerasa aja, oh aku banyak salah ya, aku harus perbaiki diri ya, harus perbaiki semuanya ya. Nah ada kayak gitu, oke? Wah berat juga nih. Berat energi kayak gitu ya, tapi ada seperti itu. Jadi para penjaga termasuk leluhur itu bisa bantu kamu. Para penjaga itu ngasih aura yang bagus, aura yang memikat gitu untuk kamu. Jadi auramu memikat, auramu bisa menyadarkan seseorang, ya supaya memperbaikilah semuanya, ya itu maksudnya. Oke. Nah, terus leluhur, kakek nenek moyangmu akan ngasih kekuatan supaya kamu sembuh, supaya kamu healing dari inner child kamu, dari luka-lukamu selama ini, terutama luka-lukamu sejak kecil atau dari masa lalu ya. Misalnya ada di antara kita masih sakit hati, kecewa ya, dari aku kecil ada luka, dari masa lalu ada luka gitu. Aku rasa kamu akan sembuh ya. Kamu akan sembuh, kamu akan healing. Ya leluhur bantu kamu. Leluhur ngasih kekuatan untuk kamu, untuk sembuh dari masa lalu itu. Jadi kayak masa lalu itu gak usah dibawa lagi ya ke masa depan. Ya kan? Tuh. Terus leluhur ngasih kekuatan untukmu ya belajar menerima kenyataan, berdamai sama keadaan. Misalnya ya udah, ini udah takdir hidup aku ya, ini takdirku. Ini jalan hidupku sekarang ya udah, ini jalan hidup aku. Aku memang begini, terlahir dari keluarga begini, terlahir dari masa lalu yang begini begitu. Ya beginilah hidup aku. Ya kamu menerima kenyataan. Dan tidak banding-bandingkan diri sama orang, tidak banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jadi kayak ya udah menerima aja. Namanya juga manusia, takdirnya kan beda-beda, jalan hidup beda-beda. Jadi mbok ya legowo aja gitu. Ikhlas gitu ya. Atau memang ya udah jalani hidup sesuai rencana Tuhan, kehendak ilahi, itu aja ya. Oke, ini dia membersihkan energi-energi negatif ya. Jadi leluhur bantu kamu, leluhur kasih kekuatan untuk dirimu ya, supaya lepaskan itu energi-energi toksik, energi racun dari dalam dirimu. Contohnya apa ya? Kayak rasa sakit hati, marah, kecewa, benci, bahkan dendam atau apapun lah, itu akan lepas ya. Jadi kan ada ya perasaan kita selama ini masih ngerasa sakit gitu mikirin seseorang. Ya mungkin karena ya masih ada rasa sakit hati, masih marah, masih kecewa, benci gitu. Cuma itu kan gak baik ya kalau ada dalam diri kita terus. Itu kan kayak racun, kayak toksik ya di dalam diri kita. Dan itu akan dilepas ya. Akan dilepas supaya gak jadi penghalang. Gak jadi penghalang untuk rezeki, gak jadi penghalang untuk masa depan ya. Itu sih. Jadi kalau apa ya, kita punya luka ya kita akan sembuh gitu. Kalau kita ada rasa sakit hati, rasa kecewa, benci, itu akan dilepaskan supaya tidak terhambat rezekimu, supaya tidak terhalang, tidak terhambat masa depanmu ya. Ngerti dong maksudnya. Jadi kalau mau tarik rezeki lagi, mau tarik sesuatu lagi untuk masa depan, ya harus bereskan luka-luka masa lalu. Tuh. Oke. Kemudian
aku lihat dalam waktu dekat ini ada loh sebentar lagi ya, kayak leluhur akan ngasih jalan, akan ngasih ya semacam sumber gitu ya, supaya hidupmu lebih baik. Contoh ya kayak sumber rezeki ya, mungkin sebentar lagi leluhur ngasih kekuatan supaya kamu lebih kreatif ya. Leluhur akan ngasih kekuatan supaya kamu lebih pintar, lebih cerdas cari uang, ya kan? Ya, leluhur ngasih kekuatan kayak supaya kamu pintar gitu, nyari sumber rezeki, pintu rezeki. Sebenarnya ada aja. Cuma ya kamu berusaha lagi, ya. Dan kamu akan menemukannya. Kamu akan menemukannya. Kamu akan temukan ide kreatif, kamu akan temukan pintu rezeki, kamu akan temukan ya sumber rezeki lagi lah, supaya kamu lebih sejahtera gitu. Oke, dan kamu ini ya akan diberikan intuisi yang ya lebih kuat lagi. Kamu akan dikasih firasat yang lebih bagus lagi. Jadi kamu akan makin ahli ya. Kamu akan makin pintar, makin cerdas membaca karakter orang. Kamu akan lebih pintar aja melihat baik buruknya seseorang. Jadi nggak bisa ditipu orang, nggak bisa dibodoh-bodohi sama orang, nggak bisa dimanipulasi orang-orang, ya kan? Tuh. Kemudian apa ya? Aku sih ngelihatnya kamu akan tahan godaan sih, ya. Atau tidak gampang tergoda. Tidak gampang tergoda oleh hal-hal dunia atau hal-hal yang negatif, ya. Jadi kamu dalam waktu dekat ini punya kekuatan, kayak punya pendirian gitu, punya prinsip lah, punya fondasi yang kokoh, ya. Kayak misalnya harus punya semacam apa ya, kuat iman, kuat mental. Jadi gak gampang terkecoh, gak gampang terpengaruh, gak gampang terpancing ya. Jadi ibaratnya kamu akan kuat lah, kuat pendirianmu, tidak bisa dipengaruhi orang lain, tidak bisa terpancing sama yang lain. Jadi kamu fokus gitu ke tujuanmu sampai kamu sukses, sampai kamu berhasil gitu. Oke. Jadi aku rasa itu ya, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.